يغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab kita, kitab Kifatul Akhyar. Kita masih membahas tentang jual beli. Bila hari kita sudah membahas tentang syarat-syarat akad, ya. Di antaranya adalah al-aqid yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian sighah, yang kedua adalah sighah, yaitu ijab qabul. Kemudian wal ma'qud alaihi, yang ketiga adalah barang yang jadi objek transaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Washtaritu ma'a hadza, kemudian disyaratkan bersamaan dengan itu ahliyatul bai'i wal mushtari, yaitu kelayakan orang yang menjual dan membeli. Fala yasihhu bai'us sabi wal majnun was safih, dan tidak sah transaksi atau jual beli anak kecil, orang gila, was safih, dan orang yang tidak pandai melajakan hartanya meskipun mungkin umurnya sudah sampai pada umur balik. Washtaritu aidan fihima al-ikhtiyar, dan juga disyaratkan padanya, pada orang yang berakad ini adalah al-ikhtiyar. Fala yasihhu bai'ul mukrah, maka tidak sah jual beli orang yang dipaksa. Jadi orang yang punya ikhtiyar ini, dia kemerdekaan untuk melakukan transaksi, tidak dalam tekanan, tidak dalam paksaan gitu. Illa idza ukriha bihaqqin, kecuali kalau dia dipaksa dengan ada alasan pembenar. Bi an tawajjaha alaihi bai'u malihi, misalnya dia harus menjual hartanya liwafa'i dainin, misalnya untuk melunasi utangnya, au syira'i malin uslima ilaihi au fihi, ya, atau dia membeli usyira'u malin, atau dia membeli sesuatu yang uslima ilaihi, di situ ada akad jual beli salam, ya, yang harus dia beli karena sudah terjadi beli salam. Fa akrahul hakimu ala bai'ihi wa syira'ihi, kemudian juga dalam hal ini yang memaksa dia adalah hakim untuk menjual dan membelinya. Li'annahu ikrahu bihaqqin, karena ini adalah merupakan pemaksaan dengan alasan yang dibenarkan. Wa yasihhu bai'us sakrani wa syira'uhu 'alal madhhabi, dan dikatakan sah juga jual beli transaksi orang yang dalam keadaan mabuk, dan juga membeli, itu adalah alal madhab, berdasarkan pendapat pada madhab Asy-Syafi'i maksudnya. Nah, itulah yang terkait dengan keahlian atau kelayakan orang yang melakukan transaksi, baik itu penjual ataupun pembeli. Wa amma sighatu, nah ini akan kita bahas yang kedua, rukun akad yang kedua adalah sighah, yaitu ijab kabul. Fa qaulihi, maka seperti perkataannya bi'tu, saya menjual. Wa malaktu, atau dengan kata malaktu, saya memilikkan, membuat ini jadi milikmu. Wa nahwihima, atau semacam itu. Wa yaqulul mushtari, kemudian pembeli itu mengatakan qabiltu, saya menerima. Au ibta'tu, atau saya membeli. Wala yashtaritu tawafuqul lafzain, dan tidak disyaratkan kesesuaian lafaz antara ijab dan qabul. Falau qala, seandainya dia berkata malaktuka hadhil aina bikadza, aku memilikkan ini, aku menjadikan ini milikmu dengan harga sekian,
Faqala, lalu dia menjawab, ishtaraitu au aksuhu, saya membeli atau sebaliknya, ya. Sahha, ijab kabul ini, sigat ini dikatakan sah. Wa kama yashtadul ijabu wal qabul, sebagaimana juga disyaratkan ijab dan qabul. Yashtaritu, juga dalam ijab kabul ini disyaratkan alla yatulal faslu bainahuma. Jadi ijab kabul ini tidak boleh terlalu banyak jedanya. Imma bi alla yafsil albattah, atau dengan pilihan dia tidak sama sekali, tidak ada fasl, tidak ada jeda, au yafsilu bi zamanin qasir, atau dia menjedanya dengan waktu yang tidak lama, sebentar maksudnya. Fa in tala dharra, kalau jedanya ini panjang maka itu ada bermasalah dengan akadnya, dengan sigahnya. Li'anna tula yukhrijus tsani an ayyakuna jawaban, karena adanya jeda yang panjang ini itu tidak dikategorikan sebagai jawab, sebagai ijab atas qabul yang diucapkan oleh si penjual. Wa tawilu ma usy'ira bi'iradihi 'anil qabul, dan juga panjangnya jeda itu di situ ada terbersit atau terkandung di dalamnya i'raduhu 'anil qabul, yaitu semacam ada berpaling atau menolak dari menerima ijab tersebut. Kaza zakarahu Nawawi fi ziyadatihi fi kitabin nikah, demikian yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam penjelasan tambahannya dalam kitab An-Nikah. Walau lam yujad ijabun wa qabul bil lafzi. Nah, bagaimana sekarang kalau ijab kabulnya tidak ada dengan lafaz, tidak pakai lafaz. Walakin waqa'at mu'athah. Mu'athah itu artinya akan terjadi, yang terjadi adalah mu'athah, yaitu ka'adatin nas, seperti kebiasaan banyak orang, bi an yu'tiya al-mushtari al-bai'a as-samana. Bagaimana seorang pembeli pembeli itu membeli kepada penjual harga, uang, menyerahkan uang, fayu'tihi fi muqabalatihi al-bidha'ah allati yazkuruha al-mushtari, dan dia berikan barang yang disebut oleh pembeli. Saya mau beli misalnya baju ini, lalu dia diberikan harga tanpa mengucapkan saya jual dan saya beli. Nah, ini fahal yakfi dzalika, apakah ini cukup? Ya, karena tidak disebut lafaz saya jual saya beli, tapi saling tukar, ada apa istilahnya, aktivitas memberi barang dan memberi uang sebagai harga. Al-madhhabu fil asli rawdah annahu la yakfi. Pendapat madhab dalam asli rawdah itu annahu la yakfi. Proses jual beli seperti ini tidak cukup, li'adami wujudi sigah, karena tidak ada sigotnya, enggak ada ijab kabulnya yang dilafazkan, tapi adalah aktivitas, ya. Wa kharraja Ibnu Suraij qaulan, dan Ibnu Suraij mengeluarkan satu pendapat, anna dzalika yakfi fil muhaqqirat. Nah, kalau dalam jual beli yang demikian itu adalah yakfi, cukup pada al-muhaqqirat, pada jual beli yang mungkin tidak terlalu mahal harganya, pada hal-hal yang sederhana, ya. Wa bihi afta ar-Ruyani wa ghairuhu. Inilah yang difatwakan oleh Imam Ar-Ruyani dan yang lainnya. Apa itu al-muhaqqir? Karitli khubzin wa nahwihi mimma ya'tadu fihi al-mu'athah. Ya, seperti yang membeli roti, sepotong roti, ya, yang memang itu adalah kebiasaan orang membeli dengan cara tidak mengucapkan lafaz ijab dan qabul, tapi ya, saya beli roti katanya, kemudian si penjual memberikan roti, si pembeli memberikan uangnya tanpa mengucapkan saya beli, saya jual, saya beli. Nah, ini dari hal-hal yang tidak terlalu mahal itu boleh, karena ini adalah kebiasaan manusia. Wa qala Malik rahimahullahu taala wa wasa' alaihi, dan berkata Imam Malik rahimahullahu taala, dan agak luas pembahasannya terkait dengan ini, yan'aqidul bay'u bi kulli ma ya'udduhan nasu bay'an. Jadi semua yang dianggap oleh masyarakat, oleh kebanyakan orang sebagai jual beli, maka itu yang akid, terjadilah sah transaksi itu.
wastahsanahu al-Imam Al-Bari' Ibnu Sabbagh, dan ini juga dianggap ihsisan, menjadi baik, ya, dianggap tidak mengapa oleh Imam Al-Bari' Ibnu Sabbagh. Wa qala Syekhul Imam Az-Zahid Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, dan berkata Syekh Imam Az-Zahid Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, qultu hadza allazi istahsanahu Ibnu Sabbagh huwa rajih dalilan. Nah, dalam hal-hal yang jual beli yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat itu sebagai jual beli meskipun tidak ada sigah dan qabul, maka itu adalah yang rajih, ya, dalilnya. Wa huwal mukhtar, inilah pendapat yang dipilih. Li'annahu lam yasih fi syar'i istiratu labzin, karena menurut beliau tidak sah, ya, dalam syara itu mensyaratkan lafaz di dalam sigah dalam ijab dan qabul. Fawajib ar-ruju'u ilal urfi ka ghairihi, dan maka dalam hal ini beliau mengatakan wajib rujuk atau kembali mengambil jadi patokan adalah al-urf, yaitu kebiasaan kebanyakan orang, ka ghairihi sebagaimana yang lainnya. Wa mimman ikhtarahul mutawalli wal Baghawi wa ghairuhuma, dan ini dipilih juga oleh Imam Mutawalli, Baghawi, dan selain keduanya. Wallahu a'lam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini tentang sigot, yaitu ijab dan qabul dalam jual beli, mungkin kita bisa bagi menjadi dua, bahkan menjadi tiga dalam pendapat ini. Pertama, bahwa harus ada sigot dan qabul dalam semua jual beli. Yang kedua, ketika pada hal-hal yang orang biasa melakukan transaksi tanpa ijab qabul, itu dikatakan sah. Tapi pada hal-hal yang sifatnya tidak terlalu mahal, tidak terlalu besar barang yang ditransaksikan, dari segi harga dan kemahalan atau istilahnya harganya begitu. Dan yang ketiga adalah sama sekali selama itu dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah jual beli, maka tetap itu adalah jual beli meskipun tanpa ada ijab dan qabul. Nah, saat ini mungkin perkembangan tentang sigoh ini, ijab dan qabul ini akan terus berkembang, dan sekarang ini banyak yang terjadi seperti ini, bai'ul mu'athah ini, transaksi barang dan transaksi barang kemudian memberikan harga tanpa ijab dan qabul. Seperti sekarang kita kenal ada jual beli melalui virtual, ya, melalui online. Jual beli ini tentu tidak ada ijab dan qabul, dan mungkin ditransaksikan juga barang-barang yang mahal. Nah, namun inilah keluasan fikih, ya, bahwa ulama juga sudah memberikan tadi pendapat-pendapatnya. Kita bisa menggunakan ketika, ya, mungkin ada yang besar dan segala macam harus ada, bahkan ada perjanjiannya, ada hitam di atas putih, ada ijab dan qabul setimbang terimanya. Ini juga bisa kita gunakan untuk menguatkan, ya, ar-ridha itu tadi, ya, antara minkum, bahwa jual beli ini harus dengan keridhaan. Ya, keridhaan itu ada dilahirkan dengan ijab dan qabul. Dalam hal-hal yang tadi mungkin yang sangat sederhana, ya, itu berlaku juga seperti jual beli di supermarket dan segala macam. Ini sudah terjadi di tengah masyarakat, bahkan juga di pasar-pasar harian kita. Orang beli terong gitu, kemudian mengatakan ini saya beli terong, dengan tidak mengatakan saya jual, saya beli, ya. Tapi afdalnya kalau bisa, ya, kita lakukan akad ijab qabul itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.